menyiapkan mental agen pahala untuk orang tua. Ini latar belakang munculnya tema ini karena pada tanggal 28 kemarin itu pondok yang saya kelola itu memulai tahun ajaran tanggal 28 Juli kemarin. Mungkin dibanding pondok yang lain termasuk paling akhir mungkin. Kalau pondok-pondok yang lain sudah di awal-awal Juli. Saya berbicara secara spesifik soal mental. Karena ternyata saya dihadapkan dengan situasi di mana anak-anak yang belum siap secara mental untuk menjadi kader yang akan dididik dan ditempa di pondok pesantren. Dan ini menjadi PR bagi orang tua dan lembaga pendidikan di bawahnya. Kita sepakat bahwa yang dimaksud dengan agen pahala ini adalah anak soleh. Anak soleh. Semuanya pengen punya anak soleh, Bu. Ibu pengen, Bu? Purun ya? Soleh solehah ya? Bapak aja sami ya? Pengen punya anak soleh soleha. Nah, punya anak soleh soleha ini apakah dibiarkan begitu saja terus jadi soleh soleha gitu? Ya. Tentu tidak. Nah, proses untuk mengantarkan anak menjadi anak soleh soleha itu diantaranya adalah dibekali dengan ilmu yang akan menjadi wasilah untuk anak ini menjadi anak yang soleh. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi baik, bahasanya dalam hadis itu yufaqihu fiddin. Di antara cara Allah untuk memilih seorang hamba agar hamba ini menjadi orang yang baik adalah akan dipahamkan hambanya itu dengan agama. Walaupun sering saya sampaikan di tempat-tempat kajian, untuk jadi orang soleh itu nggak harus mondok, mondok. Cuman mayoritas orang tua hari ini sudah mulai berpikir bahwa di pondok pesantren itu lebih mendukung untuk menjadikan anak menjadi anak yang soleh. Tapi bukan jaminan, Pak. Bukan jaminan. Berarti kalau sudah mondok berarti akan soleh itu enggak, bukan jaminan. Karena pada dasarnya yang mensolehkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan gurunya. Nah, nek gurunya bisa mensolehkan orang, itu hebat banget. Ini Rasulullah SAW, seorang nabi bahkan seorang rasul, ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya atau pimpinannya para nabi dan rasul itu nggak bisa mensolehkan pamannya. Padahal pamannya ini sudah melindungi beliau, berkorban untuk perjuangan dakwah, tapi ternyata mati tidak dalam keadaan menjadi orang soleh, bahkan belum beragama Islam. Maka yang kita bicarakan adalah ikhtiar.
Napa Pak? Ikhtiar. Ikhtiar niku napa? Usaha manusiawi. Usaha dengan batas maksimal kemampuan manusia. Ya. Jadi para pendidik, ya, para pengelola lembaga pendidikan itu sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Karena itu memang komitmennya, tidak mungkin siap menjadi pengelola lembaga pendidikan kalau memang tidak siap berkorban untuk menjadi seorang pembina, ya, pendidik, ya. Mengorbankan banyak hal, waktunya, pikirannya, bahkan harus meninggalkan banyak hal. Tapi itu adalah menyempurnakan ikhtiar manusiawi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi terkait anak soleh ini tidak mungkin, ya, kita biarkan begitu saja tanpa harus dibekali dengan ilmu. Ilmu apa yang akan menghantarkan? Yaitu ilmu, kalau gampangannya itu adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Kenapa bukan ilmu yang lain? Ya, ilmu yang lain itu perlu. Tapi yang terpenting adalah ilmu agama. Tidak bisa kita, ya, kemudian meninggalkan ilmu-ilmu yang lain, tidak bisa. Karena apa? Ilmu yang lain itu menjadi sarana untuk kebaikan juga. Apalagi hari ini, Pak. Hari ini, ya, kita berada pada zaman yang modern. Ya, zaman modern. Jadi tentu perlu ilmu-ilmu yang lain. Ilmu selain ilmu agama, ada ilmu-ilmu yang bahkan kalau dikaji itu menjadi ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ilmu agama ini kan fardu ain. Setiap orang harus belajar, harus tahu ilmunya. Tapi kalau ilmu-ilmu tertentu di bidang tertentu yang nampak kayak duniawi, itu pada dasarnya ada yang masuk kategori fardu kifayah. Fardu kifayah niku napa? Seperti, kalau gampangannya itu seperti perintah melaksanakan sholat jenazah, ya, gampangannya itu. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban untuk yang lainnya. Jadi di zaman sekarang itu bahkan dikaji oleh para ulama, ada ilmu yang bahkan menjadi fardu kifayah. Apa salah satunya? Ilmu di bidang teknologi. Karena apa? Teknologi ini menjadi sarana memudahkan dakwah. Maka akhirnya menjadi kebutuhan. Namun yang malam ini yang kita fokuskan adalah bagaimana tentang ilmu agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan mental anak-anak menjadi anak-anak yang soleh ini tidak instan. Tidak instan. Instan niku napa berarti? Cara Jawane napa? Ujug-ujug. Napa? Ya singkat ngoten nggih. Bin salatin ya. Ngerti-ngerti jadi. Ini butuh proses. Ya. Ini mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud kemudian mungkin menyinggung atau apa, tidak. Ini murni menjadi pelajaran bagi saya ketika ada santri saya 7 orang langsung pulang. 7 orang pulang.
Jadi dari 37 santri itu 7-nya pulang. Baru dapat 3 hari terus pulang. Itu pun beberapa yang lain ini datang ke saya. Ustaz, saya enggak betah Ustaz. Pengen pulang. Jadi dari 7 yang pulang, ada 6 lagi yang datang ke saya. Minta pulang. Saya sudah sampaikan di awal. Ya ini karena ini ibarat studi kasus ya. Ya, studi kasus. Ini insya Allah ada pelajaran yang dapat kita ambil nanti. Dari awal sudah saya sampaikan, anak-anakku sekalian, karena kalian ada di wilayah baru, tempat yang baru, lingkungan yang baru, bersama orang-orang baru, tentu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Maka tolong, kalau ada masalah, sampaikan ke Ustaz. Paham semuanya? Paham Ustaz. Jadi kalau ada masalah gimana? Sampaikan ke Ustaz. Habis itu dibacakan malam Ahadnya, malam Jumatnya, malam Rabunya itu kemarin itu dibacakan aturan di pondok pesantren mulai dari jam 3.30 sampai tidur lagi. Begitu dibacakan, akhirnya muncul, masa penuh sekali kan? Nah ternyata yang 7 orang yang pulang itu takut dengan itu kegiatan itu. Kegiatan yang dari jam 3.30 sudah harus bangun untuk persiapan sholat tahajud. Kemudian nanti subuh berjamaah, ba'da subuh ada zikir pagi. Kemudian habis zikir pagi ada tahfidz sampai jam 6. Kemudian setelah jam 6 nanti bersih-bersih. Setelah bersih-bersih kemudian sarapan. Habis sarapan nanti kemudian apel, ya setelah mandi dan sebagainya, MCK ada. Terus ada apel pagi, persiapan masuk kelas dari jam 8 sampai 11.30. Habis itu persiapan sholat duhur, ba'da duhur ada ngaji lagi. Kemudian habis itu makan siang, istirahat. Sebelum asar dibangunin lagi. Sholat asar, setelah sholat asar ada zikir petang lagi. Habis zikir petang ada ngaji lagi. Begitu, ya. Seterusnya begitu, walaupun itu kan secara global. Ya, nanti ada hari-hari tertentu, ada main bola juga dan lain sebagainya. Baru dibacakan itu bahwa untuk pertama kali kita membaca Quran 5 juz per hari. Tujuannya apa? Menyelesaikan khatam 1 kali putaran. Biar khatam dulu. Ya. Jadi 1 kali putaran khatam. Setelah khatam nanti tinggal bagaimana menghafal. Ya. Targetnya adalah per hari hafal 1 halaman. Ya. 1 halaman, 15 baris. Itu targetnya. Nah, anak-anak baru disampaikan target ini takut. Dikiranya ini target paten. Padahal apa? Target itu adalah untuk target maksimal bagi anak-anak tertentu. Ketika ada anak yang mampu 1 hari 1 halaman, itu nanti dikelompokkan. Nah, di bawah itu ada anak yang mampunya setengah halaman, nanti dikelompokkan sama-sama setengah halaman. Ada anak yang mampunya hanya 3 baris, kan 1 halaman itu 15 baris. Ya. Jadi ada yang hanya mampunya 5 baris atau bahkan 3 baris. Itu nanti dikelompokkan. Nah, dikelompokkan dari mulai 1 halaman, setengah halaman dan seterusnya, yang paling sedikit itu jadi akhirnya nyaman. Karena apa? Yang sama-sama kuat hafalannya 1 kelompok,
Nah ini baru tahap seleksi, 1 minggu itu tahap seleksi. Ini udah pada lari. Ternyata apa? Mereka takut dengan itu. Bahkan padahal baru seleksi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ya, seandainya semuanya seperti itu, mungkin kita akan mengevaluasi tentang target dan konsep. Tapi ternyata ini dari pondok pesantren tertentu saja. Dari pondok pesantren, ini satu pondok pesantren langsung 5 orang, terus yang lainnya dari satu pondok lagi. Jadi ini hanya 7 anak ini hanya dari 2 pondok pesantren. Akhirnya jadi PR bagi saya pengen bertamu ke pondoknya sebelumnya. Apa yang jenengan tanamkan kepada alumninya? Kok hanya kayak gitu udah lari? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terkait mental ya. Kalau saya membahasakan kepada mereka ya, untuk menjadi orang yang bermanfaat itu kira-kira kayak kita bikin pisau. Pisau nggih. Pisau itu terbuat dari dulunya adalah bahan yang mungkin wujudnya jauh dari bentuk pisau. Contoh misalkan pir mobil. Harus dibakar dulu dengan panas tertentu, terus dipukul. Dibakar, dipukul, ya. Kemudian mungkin digerenda dan lain sebagainya, sampai kemudian nanti disempuh dan lain sebagainya. Artinya proses untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk diri dan orang lain itu butuh proses yang terkadang menyakitkan. Nah ini kalau tidak kuat mentalnya, sampai ada yang anak dekatnya, anak Seragen sini aja. Saya kangen orang tua tadi. Yang saya heran, ini anak bukan dari SMP. Ini dari pondok sebelumnya. Lah terus berarti tuh pondok sebelumnya itu emang nggak pisah sama orang tuanya. Itu yang saya heran. Ini gimana ceritanya? Konsepnya gimana ini? Kok baru di sini kangen orang tua? Nah, kalau saya secara pribadi mencoba menjalankan langkah-langkah agar anak itu betah di pondok, biasanya saya pribadi itu saya biasakan nginep di rumah Pak D-nya. Jadi sebelum masuk pondok itu sudah saya biasakan nginep di rumah Pak D-nya. Artinya terpisah dengan orang tua sudah dibiasakan, dilatih. Kemudian dibiasakan silaturahmi agar terbiasa bersosial. Ini unik-unik anak-anak saya ini yang sekarang di pondok. Jadi ada yang pulang itu, terus kami konfirmasi kepada orang tuanya, kapan Pak anaknya balik ke pondok? Ini besok lusa mau balik, tapi katanya minta satu kamar dengan ini gitu. Kan di pondok saya itu satu kamar 4 orang. Jadi hanya satu kamar, hanya 4 orang satu kamar. Itu kayak kalau naik kapal itu kayak kapal kelas 2 lah. Kenapa? Karena 4 orang yang diminta ini adalah temannya satu pondok dulu. Saya nggak kebayang. Nah kalau kemarin saja ketika di ruang transit itu satu pondok itu pulang bareng-bareng. Nanti kalau saya taruh di satu kamar 4 orang, jangan-jangan rembukan pulang lagi. Itu pikiran kami. Jadi agak unik-unik. Pada intinya akhirnya kemudian ini anak mentalnya yang harus kita bentuk. Maka kami sampaikan bahwa perlu mental untuk menjadi orang
yang insya Allah nanti bermanfaat. Dalam hal ini saya lebih fokus kepada di pondok pesantrennya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang tua ini kalau saya sering membahasakan adalah pondasi, memberikan pondasi untuk menghantarkan anak kepada kesolehan, untuk menjadi anak yang soleh. Maka orang tua adalah pondasinya. Adapun lembaga pendidikan itu adalah ibarat tukang yang menyusun batu bata. Orang tua membangun pondasinya, guru atau ustadz, ya, pembimbing itu adalah menyusun batu batanya. Nanti mungkin pondok SMP-nya menyusun batu bata yang bagian bawah, nanti kemudian SMA-nya dia kira-kira menyelesaikan sampai atas dan sebagainya. Artinya apa? Ada sinkronisasi, ada kecocokan, kesepahaman, ada kerjasama antara orang tua dengan lembaga pendidikan. Seorang peneliti mengatakan bahwa pengaruh keluarga itu adalah 60% untuk anak-anaknya. Lembaga pendidikan itu 20% dan lingkungan itu 20%. Jadi yang paling berpengaruh adalah apa yang ditanamkan oleh orang tua. Maka dalam hal ini barangkali di antara kita punya cucu atau punya anak yang ingin dimasukkan lembaga pendidikan manapun, ya, apalagi khususnya pesantren. Maka bagaimana orang tua ini menjadi pondasi yang kuat, menanamkan pondasi yang kuat, terutama tentang kesadaran dalam menuntut ilmu, kesadaran bahwa ilmu itu penting, menuntut ilmu itu akan memberikan manfaat yang besar nanti di kemudian hari, itu sudah ditanamkan sejak awal. Makanya guru TK kalau bicara pendidikan yang paling bawah, guru TK itu luar biasa pengaruhnya. Kemudian SD itu luar biasa pengaruhnya. Maka kalau kita yang SMA itu sebenarnya udah tinggal melanjutkan. Tapi kalau rapuh dari bawah, ini masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi impian kita adalah memiliki anak-anak yang soleh, yang nanti anak-anak soleh ini adalah menjadi agen pahala bagi orang tuanya. Orang tuanya akan panen pahala ketika lahir darinya anak-anak yang soleh. Maka mentalnya kuatkan. Maka Islam mengajarkan bibit-bibit kesolehan itu dimulai dari orang tua. Bahkan untuk mendidik atau melahirkan anak yang soleh itu bukan dimulai dari anak kecil, dari sejak kecil anaknya, bukan. Bahkan ternyata katanya dari sejak memilih calon ibunya. Memilih calon ibunya. Ini bagi yang bujangan, ini ada yang bujangan ya? Ada. Bujangan semua sementara. Bagaimana kalau yang sudah punya pasangan, sudah punya ibu, ya rembukan bahwa orang tua adalah pondasi, menanamkan pondasinya, kan bisa dirembuk. Tapi kalau yang belum, nanti nyari yang soleha. Bagaimana biar dapat yang soleha? Ya soleh dulu, kitanya harus jadi soleh dulu, yang laki-laki. Nanti gayanya cari yang soleha, hafal Quran, hafidhoh gitu ya. Padahal dirinya jarang ke masjid, ya, baru hafal Al-Fatihah, nyarinya hafidhoh. Ya itu kebanyakan gaya namanya. Jadi harus menyesuaikan diri dulu ya.
Jadi dari memilih orang tuanya. Karena apa? Anak ini nanti akan diasuh oleh ibunya. Bahkan kalau kita baca buku yang sangat menarik untuk ibu-ibu, ya, ini adalah Ibunda Para Ulama. Ada buku namanya, judulnya Ibunda Para Ulama. Nah, di situ ada kisah orang-orang hebat, termasuk ibunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama yang lain. Di situ ada di dalamnya. Bagaimana perjuangan, bagaimana caranya seorang ibu itu betul-betul serius di dalam mendidik anaknya, menyiapkan anaknya untuk anak yang soleh. Jadi nggak main-main, nggak main-main. Betul-betul dari bawah. Padahal Imam Syafi'i ini kan anak yatim, karena bapaknya sudah nggak ada, maka ibunya lah yang berjuang betul-betul. Sudahlah yatim, miskin pula. Tapi Masya Allah luar biasa. Putranya menjadi putra yang soleh, yang Masya Allah karyanya, bahkan beliau menjadi salah satu imam madhab, ya, yang madhabnya sangat familiar di Indonesia, ya, umumnya di Indonesia dan beberapa negara yang lain seperti Malaysia, bahkan termasuk di Palestina, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mental, siapkan mentalnya anak. Nah, kalau bicara tentang mondok, itu kalau hari ini itu sudah banyak sebenarnya upaya-upaya untuk menyiapkan anak untuk menjadi seorang santri. Satu, di lingkungan kita barangkali sudah ada rumah tahfidz barangkali, ada TPA, kan sudah banyak. Kemudian orang tuanya sering ngajak ke masjid, karena yang cukup berat bagi santri itu adalah dibangunkan untuk sholat jamaah. Nah, kalau tidak dibiasakan dari rumah, nanti di pondok itu salah satunya. Apalagi kalau di tempat kami di Ngargoyoso itu kan dingin Pak suhunya. Suhunya itu lebih dingin dari AC. Ini AC-nya berapa? 16 ya. Dingin banget. Dingin, terus satu kamar hanya 4 santri, ranjangnya bertingkat gitu ya, kanan kiri. Pintunya tengah, terus ranjang kanan kiri bertingkat, pakai kasur dengan suhu yang senyaman itu, ya. Bantalnya empuk banget, sama yayasan tuh dibelikan bantal ya agak kelas-kelas hotel gitu. Nyaman banget. Nah, apalagi kalau di rumah jarang bangun, sholat tahajud kok dibangunkan di situ. Begitu udah bangunnya berat, nyentuh air, dingin lagi airnya. Airnya di sana kayak air dari dispenser itu, kalau kita minum air di dispenser yang dingin tuh, plak seperti itu. Itu kita pakai mandi atau kita wudu. Kalau nggak terbiasa, dah bikin tambah malas lagi. Biasakan sholat jamaah. Kemudian biasakan di rumah itu walaupun hanya ba'da maghrib dan ba'da subuh baca Quran sama-sama. Biasakan. Jadi di rumah itu udah mulai dikonsep ba'da maghrib dan ba'da subuh, pokoknya nggak ada kegiatan yang lain. Mungkin baca Quran atau apalagi ditambah mungkin zikir pagi dan zikir sore. Dibiasakan mulai dari awal. Sehingga apa? Di pondok itu nanti sudah biasa dengan sering baca Quran, sudah terbiasa dengan sholat jamaah, ya. Apalagi kemudian, nah anak-anak sekarang tuh banyak yang malas datang ke acara keluarga. Kalau di Sragen sini, kayak di keluarga istri saya itu kan ada acara liburan panjang, itu acara keluarga, arisan keluarga. Terus nanti Idul Fitri kan ngumpul di Pak D ya, yang tertua biasanya, ngumpul di situ semuanya. Ya. Itu manfaatnya kan itu satu sudah menyambung silaturahmi, terus yang kedua membiasakan berbaur dengan orang. Walaupun di sekolah juga sudah berbaur, kemudian di lingkungannya sudah berbaur, tapi dengan keluarga juga dibiasakan, karena hari ini
kita lebih akrab dengan tetangga tentunya daripada keluarga karena jauh. Karena sudah sibuk masing-masing, bahkan sepupu kayak nggak kenal. Kayak di sini, Pak, kayak di Jawa. Tapi kalau saya di kampung, karena dari ujung pulau sampai ujung itu saling kenal. Jangankan keluarga, orang lain aja kan kenal. Karena pulau, ya, mau ngapain juga aja gitu-gitu aja menjadi udah tahu. Jadi bahkan kalau ada orang asing masuk kita tahu, nah ini mesti orang asing. Karena apa? Wajah itu sering kita lihat. Jalannya cuma satu, ya, satu jalur barat selatan dan sering ketemu. Jadi udah biasakan dari rumah, ya. Berbaur dengan masyarakat, acara-acara mungkin acara-acara warga, ya, udah dibiasakan. Sehingga apa? Di pondok itu kan di pondok itu berkumpulnya anak-anak dari berbagai daerah. Kalau saya dulu karena kita orang pulau, saya punya prinsip. Saya di pondok harus kenal akrab kepada semuanya. Jadi pondok itu, Pak, itu terbagi jadi 3 santri. Yang rodok beling-beling dikit, ya. Terus yang soleh banget, terus ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu baina antara soleh dan beling gitu ya. Itu udah mesti di pondok. Nah, saya termasuk tipe yang semuanya saya akrabi. Sampai ada teman yang nanya, "Oh, kamu cara bertemannya gitu sih, istilahnya." Saya bilang, prinsip saya di pondok ini kesempatan saya mengenal semua orang. Kalau saya sudah lulus nanti, ya, sudah nggak akan ketemu dengan mereka. Maka mumpung di sini kesempatan. Kalau jumlah santrinya saat itu zaman saya di Darusada itu baru sekitar 300-an waktu itu. Ya, hampir seluruhnya akrab. 300-an. Kalau sekarang sudah 1000 lebih, nggak tahu itu kan modelnya seperti apa. Bahkan kenapa saya kemudian pilih SMP-nya beda, SMA-nya beda pondoknya? Karena apa? Ingin menambah teman, memperbanyak teman. Kalau di satu pondok itu terus kan kurang pengalaman menurut saya seperti itu. Jadi pindah-pindah. Maka akhirnya apa? Terbiasa mau masuk wilayah manapun. Dari satu daerah ke daerah yang lain, prinsipnya adalah memperbanyak teman. Apa manfaatnya? Nanti setelah sekian tahun kemudian terasa sekali manfaatnya. Saya punya teman Mas Fajar. Saya butuh supir, ajak ke Lamongan, telepon aja, Mas. Saya butuh armada 1. Nah, itu kan salah satu bentuk manfaat punya teman. Teman-teman yang dulu di pondok itu akhirnya jadi agen, jadi reseller saya. Saya punya produk ini. Mau jual nggak? Udah. Banyak sekali manfaatnya. Nah, anak-anak kita ini kita biasakan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pembiasaan dari rumah, bagaimana orang tua dalam hal ini kalau ada ayahnya sering ngajak ke masjid berjamaah tentunya. Kemudian di keluar rumah dibiasakan punya jadwal ngaji maghrib dan subuh. Ada manfaatnya juga tuh maghrib dan subuh menurut para peneliti. Orang yang biasa baca Quran ba'da subuh dan ba'da maghrib itu mencerdaskan otak. Otaknya akan cerdas. Kemudian biasakan kemandirian. Jangan terlalu dimanja anak. Kasih sayang itu tidak harus dengan dimanja. Justru kasih sayang orang tua kepada anak adalah menyiapkan anak ini untuk siap mandiri. Nyuci, ajarin nyuci sendiri. Ajarin nyuci sendiri. Kemudian bahkan mungkin masak, ajarin masak. Agar apa? Dia itu punya jiwa mandiri. Sehingga apa? Nanti di kemudian hari ketika sudah tidak bersama, mungkin mulai dari pondok dan seterusnya, itu dia sudah betul-betul berjiwa mandiri. Ini ada anak yang kemudian kangen orang tua. Saya pikir
ini sudah SMA, kangen orang tua, bagus sih. Tapi kangenmu itu saya sampaikan, kangenmu kepada orang tuamu, kalau caramu seperti ini, ingin pulang ke rumah, ini bukan nambahin kesenangan bagi orang tua. Sekarang kamu pingin menyenangkan orang tua atau tidak? Iya Ustaz. Kalau begitu sabarlah di pondok, ya. Nanti waktu penjengukan biar orang tua jenguk. Sekarang pingin orang tuamu senang atau tidak? Pengen Ustaz. Cara menyenangkan orang tua, sabarlah di pondok. Gimana? Pengen di pondok atau pengen pulang? Kalau pulang nanti di rumah orang tuamu bingung. Pengen bingungin orang tua apa menyenangkan? Menyenangkan. Ya sudah, sabar di sini ya. Sabar, tapi sambil nangis dia. Iya Ustaz, di pondok aja tadi. Nanti kalau udah nggak betah, kangen betul ngomong Ustaz lagi ya. Iya Ustaz. Jadi saya itu di luar dugaan saya. SMA itu bayangan saya sudah dewasa. Ternyata saya ketemu anak yang modelnya kayak lulus SD. Ya itu amal soleh sih bagi saya, menurut saya ini amal soleh. Karena saya juga punya santri yang berkebutuhan khusus di sana. Ya, jadi sebaruk badannya ini kayak kurang normal. Jalan susah, ya, ngapal juga susah. Ya, saya ngomong ya. Karena prinsipnya adalah kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengantarkan anak menjadi baik. Adapun nanti hasilnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah nilai kan ikhtiar kita. Hasilnya itu urusan Allah. Dan kenapa kita punya konsep tidak semuanya dituntut harus hafal 1 halaman per hari dan lain sebagainya? Tidak, karena apa? Allah sudah memberikan kepada setiap manusia itu kelebihan yang berbeda-beda. Itu sudah, yang kelebihannya ini ya sudah maksimal di situ. Kalau kemampuannya hanya segitu ya sudah itu. Kalau kita maksa di luar batas kemampuannya, itu kalau bahasa saya zalim itu. Kenapa zalim? Ya orang sudah batasnya begitu. Itulah sama lomba Supra X di lomba dengan ninja. Itu panitianya nggak beres itu. Nah, saat ada lomba ninja lawan Supra, ya, itu panitianya yang nggak beres. Maka apa? Harus sesuai setara. Ya, makanya pola itu kita laksanakan, kita lakukan. Tapi ya berhubung mungkin anak-anak ini memang siap, mentalnya belum siap, akhirnya yang terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah mulai ada yang balik-balik. Tadi sudah konfirmasi Ustaz, anak saya sudah balik ke pondok. Apaan saya tidak ada di pondok, saya sedang ngisi kajian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali pada kesempatan malam hari ini saya tidak terlalu banyak mengungkap dalil-dalil dan lain sebagainya, lebih kepada hanya sharing cerita-cerita saja. Mudah-mudahan dari cerita ini ada manfaat yang dapat diambil, terutama bagi kita yang punya anak yang akan dimasukkan ke pondok pesantren, dan mungkin mbah-mbah yang punya cucu mau dimasukkan pondok manapun, kira-kira tidak akan jauh beda pondok itu konsepnya, yaitu tentu dilarang, bebas orang tuanya jenguk kapanpun tuh ada aturan, ya, tentu berbeda-beda. Nah makanya harus disiapkan mentalnya, dibiasakan sejak awal. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kiranya ada hal-hal yang kurang baik dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.